Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan belajar mengenai heat effect, ya. Atau dengan kata lain ya efek dari panas itu sendiri, di mana ini merupakan mata kuliah dari Termo 1 chapter 4, di mana kita akan coba bahas ya. Untuk pengenalan terlebih dahulu bahwa efek panas ini merupakan salah satu operasi yang sangat krusial dan yang sangat penting di dalam industri kimia. Salah satu contohnya adalah ini dalam pabrik etil alkohol, di mana digunakan sebagai agen antifreeze, ya. Itu dengan cara proses oksidasi dari etilen menjadi etil oksida. Kemudian nanti akan dilakukan proses hidrasi, yaitu menjadi glikol. Nanti digunakan untuk menjadi agen antifreeze, ya. Biasanya untuk aplikasi di kendaraan. Nah, untuk katalitik oksidasi reaksinya sendiri itu akan efektif bila suhu operasinya itu sekitar 523,15 atau sekitar 250 derajat Celcius, di mana reaktan etilen dan udara itu nanti mula-mula akan dipanaskan, ya. Jadi mula-mula reaktan yang berupa etilen dan udara yang biasanya disimpan dalam suhu ruangan 30 derajat nanti akan dipanaskan, diheated menjadi temperatur 250 sebelum memasuki reaktor. Nah, ini membuktikan bahwa efek panas itu sendiri sangat penting dalam suatu reaksi kimia di industri kimia, ya. Nah, beberapa faktor nanti sendiri yang memengaruhi panas itu sendiri di dalam suatu industri kimia, ya, itu berbeda dengan secara teoritis. Kalau secara teoritis, nanti berarti ini kan reaksi dari etilen oksida, ya kan? Kemudian nanti dihidrasi menjadi glikol, ya nanti bisa dicari panas standarnya secara teori. Tetapi untuk secara prakteknya sendiri ya nanti kita lihat kondisi operasinya. Apakah dia kondisi operasinya itu secara adiabatik. Adiabatik berarti tidak ada pemanasan ataupun tidak ada pendinginan. Apakah nanti reaksi yang berlangsung di reaktor itu secara non adiabatik, di mana dilengkapi pemanas ataupun pendingin. Oke, itu nanti akan sangat mengefek ke dalam reaksinya itu sendiri. Nah, contohnya adalah berikutnya reaksi pembakaran dari etilen dibakar menggunakan oksigen, di mana katalis berupa bed atau padatan ini dibutuhkan untuk mencapai suhu operasi. Akan tetapi bagaimanapun juga ada panas yang hilang, remove from the reactor. Karena cara nyatanya bahwa ketika ada panas reaksi, di mana suhu dari lingkungan ataupun nanti ada transfer panas dari lingkungan ke dalam reaktor atau ada pemanas atau pendingin yang masuk ke reaktor, itu akan memengaruhi nilai panasnya itu sendiri. Sehingga bisa jadi nanti suhunya itu tidak tercapai tepat 250 atau bisa lebih tinggi dari 250. Nah, ketika suhunya lebih tinggi dari 250, ini akan memproduksi karbon monoksida. Dan di mana ini merupakan produk yang tidak diinginkan. Berarti efek dari panas ini sendiri sangat penting dalam suatu reaksi, sehingga kita dapat mengontrolnya sedemikian rupa sehingga sesuai dengan desain yang kita inginkan. Desain dari reaktor biasanya disyaratkan harus ada transfer panasnya. Karena nilai panas itu bisa memengaruhi konversi dari reaksi. Panas juga bisa memengaruhi kecepatan reaksinya nanti, sehingga ini merupakan faktor yang sangat penting. Oke, umumnya panas itu diilustrasikan secara umum
adalah sebagai panas sensibel. Berarti kan secara umum panas sensibel itu panas yang diakibatkan oleh kenaikan suhu operasi atau penurunan, itu panas sensibel. Sedangkan nanti kalau ada panas laten, berarti ya panas yang disebabkan oleh ya dia sudah ingin berubah fasenya, panas laten. Oke. Kita masuk berikutnya ke panas sensibel. Nah, panas sensibel ya biasanya ya ini panas sensibel ditransfer ke sistem di mana nanti transfer massa itu masuk ke dalam sistem, tidak ada transisi perubahan fase. Ini disebut sebagai panas sensibel. Berarti panas kenaikan suhu ya. Kan panas terjadi karena perubahan fase. Kemudian juga bukan merupakan panas reaksi. Nah, panas reaksi itu panas yang terjadi ketika ada senyawa A, senyawa B direaksi. Yang suhunya misal awalnya sama-sama 30, kemudian dicampur, bereaksi, bisa naik suhunya. Itu dinamakan panas reaksi. Panas reaksi. Kemudian panas sensibel sendiri tidak mengubah komposisi karena suhu dari sistem yang berubah. Jadi komposisinya itu tidak berubah. Seperti air yang dipanaskan. Nah, suhunya meningkat ya, komposisi jumlah airnya tetap sama. Karena di sini kecuali ketika fasenya sudah berbeda, ini namanya nanti bukan panas sensibel lagi, nanti udah panas sensibel sama panas laten, itu komposisi cair dan gas uap itu bisa berbeda. Nah, oke, dari rumus ini dapat kita ketahui bahwa dari panas itu sendiri di sini ya, nilai panas internal energi, nah, dimana ini panas senyawanya itu sendiri, energi panas yang dia miliki untuk suatu senyawa itu ya nanti bergantung pada beberapa variabel, di mana ini panas internal itu variabelnya ada di sini adalah sebagai fungsi suhu maupun fungsi volume. Misal kalau sebagai fungsi suhu, ya ketika suhunya semakin tinggi ya nilai kalornya juga semakin tinggi ya. Misal untuk volume, ketika volumenya kecil, misal ada suatu gas itu, ketika ditekan volumenya kan semakin kecil. Karena volumenya semakin kecil, tekanannya tinggi, gesekannya besar, sehingga suhunya juga bisa naik. Kan mengefek ke internal energi nantinya. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwa panas untuk ini ya, mekanik, berarti mekanik reversible constant volume proses. Berarti ini artinya ketika ada suatu proses yang volumenya sama, maka nilai panasnya dapat dicari dan menghitung Q sama dengan integral CV dt. Nah, kita kemudian nanti ketika yang tetap adalah tekanan, CV diganti dengan CP. CV constant pressure, CV constant volume. Constant volume. Nah, untuk internal energi delta U ini setara dengan integral CV dt. Saat volume tetap, maka nilai panasnya setara dengan internal energi. Tapi saat tekanannya tetap, maka panasnya itu sama dengan perubahan entalpinya ini. Entalpi atau yang ini Q sama dengan delta H kali sama dengan CP dt diintegralkan. Nah, untuk efek panas sendiri biasanya untuk suatu senyawa itu dia tergantung kepada kapasitas panas, karena setiap senyawa memiliki kapasitas panas yang berbeda-beda. Nah, di mana kapasitas panas itu sendiri adalah sebagai fungsi suhu. Contohnya di sini adalah
Ini nilai CP per R sama dengan A plus BT plus CT kuadrat plus D kali T pangkat minus 2. Di mana kapasitas panas ini adalah sebagai fungsi suhu. Oke, kita akan coba. Ini salah satu contohnya adalah ini. Untuk gas, beberapa gas ya, ada gas argon, nitrogen, H2O, dan CO2. Di mana nilai kapasitas panasnya untuk argon sendiri ini gas golongan 8A ya, ini tetap. Dia tidak begitu dipengaruhi oleh suhu. Nah, kemudian untuk air sendiri H2O, nah, semakin tinggi suhunya, dapat dilihat kapasitas panasnya semakin tinggi. Begitu juga dengan CO2 dan nitrogen. Nah, grafik ini hanya ingin mempresentasikan, ingin menunjukkan bahwa senyawa itu nilai kapasitas panasnya terutama ya sebagai gas ideal nanti sebagai fungsi suhu. Nah, karena nanti untuk kapasitas panas sendiri itu ada kapasitas panas untuk cairan, untuk gas, dan untuk padatan. Nah, ini dapat kita cek kapasitas panas. Ini ada di buku termodinamika, MIT. Nilai CP ini ada di appendix 2, appendix B ya. Kalau nggak B yang C. Mari kita cek. Nah, ini ada di appendix C. Heat capacity and property change of formation. Jadi untuk appendix C ini digunakan di chapter 4 nanti untuk mengetahui nilai kapasitas panasnya dan juga panas reaksi. Atau nanti panas pembentukan. Nah, tabel C1 ini untuk kapasitas panas dari gas ideal. Nanti tabel C2 nanti untuk padatan, tabel C3 untuk liquid, dan juga tabel berikutnya adalah panas formation pada suhu 25 atau panas standar. Oke. Ya. Kita lanjut lagi. Oke. Nah. Ini ada contoh sederhana untuk menghitung kapasitas panas sebagai fungsi suhu. Misal kita contohkan di sini adalah suatu kapasitas panas memiliki rumus sebagai berikut. Ini nilai CP-nya, kemudian kita diminta mencari CP-nya pada suhu tertentu. Jadi tinggal disubstitusikan. Nah, tentunya nilai perubahan panas ini sendiri akan kita evaluasi lebih lanjut karena tadi di sebelumnya ada panas sebagai fungsi suhu, kapasitas panas sebagai fungsi suhu ya. Dimana awalnya kan integral hanya bentuk gini, integral CP/dt. Dimana ini coba kita gambarkan ya. Oke, kita jabarkan di sini. Oke. Oke. Misal kita memiliki tadi bahwa nilai panas oke, sama dengan
entalpi delta H sama dengan integral T2 dan T1. Kita terus ya. Oke, sama dengan delta H panas sama dengan perubahan entalpinya. Ini saat constant pressure. Kemudian integral batasnya T2 T1 Cp dt. Kan awalnya mula-mula seperti ini. Nah, kemudian kita coba memasuki persamaan yang ada di buku. Bahwa untuk di buku sendiri itu bisa di buku termo bahwa nilai Cp-nya adalah yang Cp sebagai fungsi R, Cp per R. Dimana nilai Cp per R sama dengan A plus Bt plus Ct kuadrat plus dt min 2. Nah, umumnya kan seperti ini. Seperti yang dicontohkan di buku tadi ya. Nah, ini adalah untuk gas ideal. Ketika kita dimintakan ada soal seperti ini tadi bahwa persamaannya Q sama dengan integral ini T2 T1 kemudian Cp dt, sedangkan yang tersedia adalah Cp per R, maka yang kita masukkan adalah integral T2 T1 dari Cp per R dt. Dimana supaya R-nya di sini hilang, maka kita tambahkan R di sini. Nah, sehingga nanti entalpinya sama dengan R integral T2 T1 Cp per R dt. Kan seperti ini. Kemudian kita substitusikan nilai Cp per R itu sendiri. Dimana nanti Cp per R adalah ini tadi. A plus Bt plus Ct kuadrat plus dt pangkat min 2. Sehingga nanti sama dengan R integral T2 T1 Cp per R dirubah menjadi A plus Bt plus Ct kuadrat plus dt pangkat min 2 kali dt. Nah, kemudian ini kita lakukan proses integral. Nah, kalau diintegralkan secara manual, nanti kan ya R kurung A menjadi A kali T, kemudian B per 2 T kuadrat, kemudian plus C per 3 T pangkat 3, kemudian ini T min 2 diintegralkan jadinya kan seper min 2 plus 1 jadinya minus ya. Minus 1 D T min 1 min D per T ya jadinya. Oke. Jadinya yang ini adalah minus D per T. Di mana batasnya T2 dan T1. Untuk delta H. Atau untuk di buku termo sendiri itu menggunakan notasi yaitu dari T aja dan T0. Maka dapat kita tulis juga seperti ini. Yaitu batasnya yang di atas T, yang di bawah T0. Kemudian ini disubstitusikan ke dalam. Sehingga nanti delta H sama dengan R buka kurung A. T-nya menjadi
min T0 ditambah B per 2 T kuadrat min T0 kuadrat ditambah C per 3 T pangkat 3 min T0 pangkat 3, kemudian dikurang D seperti min seper T0. Kemudian ini dilakukan penyederhanaan lebih lanjut, ya. Itu dimana kita kasih simbol tau. Tau itu adalah nilai T per T0. Kemudian di sini nilai T0-nya yang ada di sini dikeluarin semua. Sehingga nanti menjadi delta H sama dengan R buka kurung A T0-nya keluar, sehingga nanti menjadi T per T0 min 1 ditambah B per 2 T0 kuadrat dari T per T0 ini kuadrat min 1 dan seterusnya. Sehingga nanti ini kalau disimpulkan sama seperti persamaan 4.7 yang ada di buku termo. Sehingga nanti akan menjadi seperti ini. Oke, kita buka kembali buku termonya. Nah, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Bahwa yang persamaan 4.7, nah itu, dan ini, nah, sehingga persamaan yang kita gunakan adalah itu asal mulanya. Kemudian bila disederhanakan lebih lanjut, nah, kan tadi menjadi seperti ini, AT0 tau min 1 ditambah B per 2 T0 kuadrat tau kuadrat min 1 dan seterusnya. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi, semuanya dibagi dengan tau min 1. Kan tau min 1 yang di sini, nah, awalnya ada di sini, ketika di sini hilang. Karena tau min 1 ingin dihilangkan, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Nah, jadi integral CP per R dt sama dengan A T0 plus B per 2 T0 kuadrat tau plus 1 dan seterusnya. Nah, kemudian dibagi dengan T0 supaya T0-nya di sini hilang, sehingga menjadi seperti ini. Nah, jadi mau digunakan persamaan 4.7 yang paling atas dengan yang paling bawah ini nanti sama saja, tapi akan lebih ringkas, ngitungnya lebih pendek gitu ya, karena T min T0-nya, delta T-nya dikeluarin. Itu untuk yang paling bawah. Nah, sehingga nanti hasilkan delta H tadi integral CP dt. Nah, CP-nya sendiri ini delta H sama dengan CP delta T. Untuk CPH-nya sendiri itu yang dari sini. Ini sama ini. Ini ya. Nah, karena yang ini masih ada integralnya,
ketika bentuk integralnya ingin dihilangkan, maka seperti ini. Oke. Nah, atau nanti ya paling enak coba kita tuliskan. Oke, kita tuliskan untuk persamaannya. Sehingga nanti persamaan yang digunakan adalah persamaan awalnya kan delta H sama dengan integral, ada R-nya tadi ya, R kurung ini T2, tadi sudah diganti T0 dan T1, T0 T1 CP per R dt. Nah ini itu dengan nilai yang ini, nilai CP per R dt, integralin dari T sampai T0, itu yang ada persamaan yang ada di buku tadi, nilainya adalah A plus B per 2 T0 tau plus 1 tambah C per 3 T0 kuadrat tau kuadrat plus tau plus 1 ditambah D per tau T0 kuadrat, nanti semuanya dikali dengan T min T0. Oke. Ini yang akan kita gunakan. Dengan persamaan 4.8 dan 4.9 nanti sama saja. Oke. Sekarang kita coba untuk aplikasinya. Untuk latihannya. Oke, nanti akan digabung dengan panas laten ya untuk latihannya. Karena di sini masih menghitung langsung ya, bukan aplikasi dari yang soal ini. Nanti ada di example yang lebih lanjut. Oke, kita lanjut dulu untuk selanjutnya. Di sini ada panas laten. Di sini dijelaskan when a pure substance is liquefied from solid state or vaporized from a liquid at a constant pressure, di mana ketika ada senyawa murni itu mencair dari padatannya. Berarti ketika awal mulanya dia padatan, kemudian berubah fase menjadi cair. Atau or vaporized from a liquid, awalnya cair kemudian berubah menjadi uap. Nah, pada tekanan yang tetap. Kemudian tidak ada perubahan suhu. Nah, di mana panas sini nanti, panas yang diakibatkan karena ada perubahan fase ini dinamakan sebagai panas laten. Call the latent heat of fusion. Bisa nanti dari panas laten dari proses fusi ataupun dari penguapan tadi ya. Karena ada perubahan fase. Ini ada contohnya adalah panas yang terserap ketika rhombic crystalline sulfur nanti berubah menjadi monocyclic struktur. Nah, di mana karena ada perubahan strukturnya yang terjadi pada suhu 95 dan tekanan 1 bar, itu ketika terjadi perubahan struktur pada suhu dan tekanan yang sama, dibutuhkan energi sebesar 360 joule. Maka nilai energi ini yang disebut
sebagai panas laten. Rumusnya sendiri ini, panas laten sama dengan suhu dikali perubahan volume, kemudian dikali perubahan tekanannya terhadap suhu. Oke. Kita coba baca. Kemudian dari persamaan 4.11 ini dapat diaplikasikan untuk penguapan dari pure liquid. Ketika ada senyawa cair yang murni, maka persamaan 4.11 ini dapat diterapkan. Di mana kita nanti bisa mengeplot delta H itu nanti misal sebagai sumbu Y, kemudian T kali delta V misal sebagai sumbu X, nanti dapat slope-nya ini dP1 per dt, ini nanti sebagai slope. Misal nih Y sama dengan AX, maka nilai A-nya sama dengan dP per dt. Panas laten biasanya dapat juga diterapkan pada pencampuran di alat kalorimeter. Gunakan beberapa percobaan atau eksperimen. Oke, kita next saja. Nah, nilai perubahan untuk panas laten sendiri ini dapat dijabarkan melalui persamaan Riedel. Ini rumusnya. Kemudian ini aplikasinya, contoh aplikasinya. Misal dari persamaan 4.12 ini untuk mengekspresikan diketahui nanti ada nilai PC. PC ini pressure critical pressure. Kemudian ada TR, reduced temperature. Misal diketahui, nanti dapat dicari nilai delta H per RT. Nah, untuk nilai PC sendiri ada kita bisa cek di appendix. Kita coba dulu buka. Ada di appendix B, tabel B1. Ini ada nilai PC. Critical pressure untuk beberapa komponen di sini. Di appendix C. Oke, berikutnya. Nah, kemudian kita dapat memperkirakan panas laten penguapan dari senyawa murni untuk berbagai macam suhu. Nah, misal biasanya diketahui pada suhu sekian, hasil eksperimennya nilai entalpinya sekian. Nah, ketika suhunya diubah, berapakah nilai panas latennya? Maka ini dapat dihitung menggunakan persamaan Watson. Ini rumusnya. Kita coba untuk example 4.4. Diketahui panas laten penguapan air pada suhu 100 derajat Celcius adalah ini 2257. Ketika suhunya diganti menjadi 300, dinaikkan menjadi 300, tentukan nilai panas latennya. Oke, sekarang kita coba. Example 4.4. Diketahui untuk air pada suhu bisa kita sebut sebagai
T1-nya adalah 373,15 Kelvin. Nilai entalpinya, panas latennya delta H 2257 kJ per kilogram. Saat T2 573,15 Kelvin, berapa nilai panas latennya? Oke, tadi ada rumusnya. Rumusnya adalah delta H2 pada delta H1 sama dengan 1 min TR2 per 1 min TR1 pangkat 0,38, di mana rumus TR itu sendiri, TR2 sama dengan berarti T2 per TC. Nah, berarti untuk TR1 sama dengan nilai T1 per TC. TC-nya sendiri berapa? Ini ada di appendix yang barusan dibilang. Ini dari appendix B1 termo. Nah, dicari untuk komponen air, nilai suhu kritisnya adalah 647,1 Kelvin. Otomatis TR2 dan TR1 sudah bisa ketemu. Tinggal dimasukkan. Kita nyari delta H2. Delta H2 sama dengan delta H1 dikali 1 min TR2 tadi rumusnya T2 per TC dibagi 1 min T1 per TC pangkat 0,38. Nanti dapat hasilnya. Oke. Begitu untuk pengaplikasiannya. Nah, untuk di tinjauan teknik kimia sendiri, panas itu seperti tadi dijelaskan ada panas sensibel. Ini karena adanya perubahan suhu. Ada panas laten. Ini karena perubahan fase. Dan terakhir ada panas reaksi. Reaksi standar, biasanya disebut panas reaksi standar. Panas sensibel tadi sudah, panas laten sudah. Sekarang kita akan membahas panas reaksi standar. Oke, sekarang kita kembali ke buku kembali. Nah, untuk panas reaksi standar sendiri, ini dari buku Smith, jelaskan heat effect discussed so far have been full physical process. Efek dari panas telah didiskusikan sangat jauh, yang sudah lebih jauh untuk proses-proses yang bersifat fisik, yang dimana tadi adalah karena perubahan suhu, karena itu dapat diamati secara fisik, dan juga nanti perubahan fase yang dapat terlihat juga secara fisiknya. Nah, itu juga demikian untuk reaksi kimia, di mana membutuhkan transfer panas atau perubahan suhu selama reaksi itu terjadi. Kemudian efek dari perbedaan struktur molekul. Nah, karena misal ada senyawa A, senyawa B bereaksi, di mana sifat masing-masing senyawa A dan B itu memiliki sifat bawaan masing-masing, memiliki
kapasitas panasnya masing-masing dan panas latennya masing-masing. Dimana nanti ketika bereaksi nanti akan menghasilkan suatu produk ataupun masih ada reaktan yang tersisa. Contohnya di sini adalah reaktan dalam proses ini ya, dalam reaksi pembakaran. Ini umumnya membutuhkan energi atau panas yang besar untuk menghasilkan suatu produk. Kemudian energi ini ada yang ditransfer ke lingkungan sebagai panas yang hilang nanti. Atau juga nanti panasnya itu ada yang namanya panas produknya. Berarti ketika ada terjadi reaksi, pertama ada panas dari reaktan itu sendiri, karena bawaan, dia sudah memiliki panasnya, CP-nya sendiri, kemudian suhunya berubah, terjadilah reaksi, kemudian menghasilkan produk. Produknya juga ada panasnya juga sendiri, panas produk. Kemudian ketika reaksi terjadi, itu ada panas reaksi. Yang umumnya itu dijelaskan secara dua. Ada panas yang bersifat eksotermis, atau nanti reaksi yang menghasilkan panas. Ada endotermis, yaitu reaksi yang mengambil panas dari luar, atau dia membutuhkan panas dari lingkungan untuk masuk ke sistem. Oke. Ini contohnya. Nah, secara sederhana kita langsung ke panas reaksi formation, pembentukan. Panas pembentukan sama saja dengan panas reaksi. Karena panas pembentukan ini kita ambil literatur pada suhu 25 derajat. 25 derajat. Oke. Kita ambil contoh. Nah, ini. Kita ambil yang sederhana. Nih, contohnya adalah panas standar dari penguraian CO2. Ini nilainya adalah, sudah dilihat di sini. Ini ada 3 jenis. Ini adalah awalnya ada 3 reaksi, tetapi kalau digabung itu ada reaksi karbon dioksida, bereaksi dengan gas hidrogen menghasilkan air dan karbon monoksida. Oke, di sini dilihat pertama ada gas CO2 terurai menjadi gas C dan O2. Ini nilai panasnya dapat kita lihat di appendix C. Coba kita cek untuk CO2. Nah, di appendix C ini kita cek tabel C4. C4 merupakan panas standar dan juga Gibbs. Kita cari karbon monoksida. Ini karbon monoksida sebagai gas, nilai panas formation pembentukan pada suhu 298 adalah minus 393,509. Ingat, panas pembentukan. Berarti CO2 sebagai produk nilai panasnya minus 393,509 kilojoule. Kita lihat di sini. Nah, kenapa di sini plus? Karena CO2 sebagai reaktan. CO2 sebagai reaktan. Nah, tadi minus karena tinjauannya CO2 sebagai produk. Ketika dibalik jadi reaktan,
reaktan ya tanda perubahan entalpinya juga berubah positif menjadi negatif dan sebaliknya. Kita coba latihan. Coba kita tuliskan di sini ya untuk penjabarannya. Contoh panas reaksi standar. Oke, di sini diketahui reaksinya bahwa CO2 sebagai gas direaksikan dengan hidrogen H2 sebagai gas nanti menghasilkan CO sebagai gas dan H2O sebagai gas. Di mana nilai delta H 298. Nah, di sini di buku diperoleh 41.166 kilojoule. Coba kita buktikan apakah benar nanti nilainya seperti ini. Pertama kita perlu jabarkan di sini ada CO2. Ini ada H2, ada CO dan H2O. Untuk panas reaksi itu sendiri nanti delta HF adalah penjumlahan dari delta HF yang produk dikurang penjumlahan dari delta HF reaktan. Untuk yang produk ada CO2, koefisiennya 1. Berarti nanti delta HF yang 298 terus sini ya, untuk CO2 ditambah delta HF 298 untuk H2O. Ini yang produk dikurang yang reaktan. Reaktan delta HF 298 CO2 ditambah yang H2. Kita ketahui sendiri untuk senyawa murni nilai delta HF-nya sama dengan 0. Senyawa murni adalah senyawa yang terdiri hanya dari satu jenis atom sendiri. Dalam hal ini adalah senyawa yang bersifat bebas. Contohnya adalah O2, H2, N2. Kemudian apa lagi? Kemudian misal ada O3 dan lain sebagainya. Karena ini terdiri dari dia sendiri, maka tidak ada panas pembentukannya. Panas pembentukan akan ada nilainya ketika dua atom atau lebih itu bergabung menjadi senyawa baru, suatu senyawa itu ya. Oke, kita buka buku, kita cari delta HF CO2, kemudian yang 298 ya, kemudian ada H2O, CO2, dan ini C yang ini CO saja ya tadi. Oke. CO dan CO2. H2 sudah pasti 0 ya, karena ada di sini. Kita buka kembali di appendix buku termo. Oke, pertama untuk CO2 tadi minus 393,509 kilojoule.
Kemudian CO di bawahnya minus 110,525 kilojoule. Ini kalau nggak pakai koma, satuannya dalam joule ya. Kemudian terakhir ada air yang sebagai gas, minus 241,818 kilojoule. Ini ada di appendix C, halaman 638. Oke, kita kembali lagi ke coretan. Oke. Ini sudah ada datanya, kita tinggal menghitung delta HF-nya. Ini delta HF yang CO ditambah H2O. Jadi delta HF sama dengan yang CO min 110,525 ditambah H2O, berarti minus ya, langsung aja berarti minus 241,818 dikurang yang CO2 min 393,509. Nah, kemudian kita jumlahkan. Kita coba cari ya. Oke, tadi minus 110 minus 110,525 kemudian dikurangin 241,818 untuk kurung dikurang dari minus 393,509, hasilnya 41,166. 41,166 kilojoule. Oke, terbukti sama dengan yang di sini ya. Oke. Sip. Oke. Ini adalah aplikasi sederhananya. Kita kembali lagi ke buku. Oke. Kemudian kita coba untuk aplikasi reaksi kimia yang tentunya lebih mendalam. Nah, ini untuk yang reaksi HCl dengan CO2 langkahnya sama seperti tadi ya, barusan. Ini ada berikutnya standar heat of combustion. Ini sama saja dengan panas reaksi pembentukan seperti tadi, panas pembentukan. Bedanya untuk pembakaran itu nanti di mana reaksinya adalah ya, reaksi pembakaran. Namanya melibatkan reaksi pembakaran berarti nanti reaksinya melibatkan oksigen. Oksigen ini ya. Kita lihat, only a few formation reaction can actually be carried out and therefore data for this reaction must actually determine.
indirectly. One kind of reaction that really lends itself to experiment conversion reaction and many standard heat formation come from standard. Oke, contohnya untuk panas dari pembakaran itu sendiri yang nanti dilakukan di kalorimeter. Combustion reaction nih. Reaksi pembakaran didefinisikan sebagai reaksi antara elemen atau komponen tertentu, senyawa tertentu bereaksi dengan oksigen to form specified combustion untuk membentuk pembakaran dengan produk tertentu, spesifik tertentu. Oke. Intinya sama saja. Nah, kita untuk yang ini sendiri, delta H sebagai fungsi suhu ini tadi sudah sama dengan sebelumnya ya. Nah, kalau bedanya untuk yang ini CP-nya itu ada delta. CP-nya ini untuk senyawa yang lebih dari satu. Untuk yang tadi untuk senyawa yang lebih ke senyawa tunggal. Kalau ini kalau CP yang ini untuk adanya perubahan reaksi. Kita akan lebih enak mengaplikasikannya di contoh soal ya. Oke, kita coba example 4.8. Ini penerapan banget. Kita buka example 4.8. Di sini kita lihat ya. Salah satu metode untuk membuat gas sintesis dengan cara utamanya adalah dengan melakukan proses katalitik dari campuran CO dan juga H2. Nah, berarti ini ya, primary untuk membuat gas sintesis di mana gas sintesisnya itu terdiri dari CO dan H2. Berarti kita ingin memproduksi CO dan H2 menggunakan metode catalytic reforming dari CH4. Jadi nanti CH4 atau metana nanti di katalitik, nanti ini akan direaksikan dengan H2O yang nanti menghasilkan CO dan H2. Ini persamaan reaksinya. Reaksi pertama CH4 dengan H2O menghasilkan CO dan 3H2. Kemudian ada reaksi samping di mana CO yang terbentuk juga dapat bereaksi dengan air menghasilkan gas hidrogen dan karbon monoksida. Kemudian diketahui reaktan A supply in the ratio. Reaktannya adalah terdiri dari 2 mol steam to 1 mol CH4. Ini artinya jumlah airnya, steam itu ya, air, H2O-nya 2 mol, CH4-nya 1 mol. Berarti yang berlebih adalah jumlah air. Dan panas, if heat is supply, jika panas ditambahkan ke dalam reaktor, sehingga nanti tercapai suhu produknya itu 1300 Kelvin. Nah, ketika setelah tercapai 1300 Kelvin nanti, reaktan CH4 itu telah terkonversi sempurna, alias CH4-nya habis bereaksi. Berarti CH4
sudah habis bereaksi dengan H2O menghasilkan CO. Nah, kemudian produknya itu sendiri mengandung CO 17,4% mol. Tadi kan CH4 bereaksi dengan H2O menghasilkan CO dan 3H2. Semua CH4-nya habis bereaksi menghasilkan CO dan 3H2. Kemudian CO-nya di sini dipakai bereaksi dengan H2, menghasilkan CO2, di mana sisa CO-nya adalah 17,4% mol. Berarti kalau 17,4% berarti berapa? 82,6% nanti yang terkonversi menghasilkan CO2. Ya. Diasumsikan bahwa reaktan dipanaskan dulu pada suhu 600. Berarti sebelum masuk ke reaktor suhunya 1300, nanti ini produk, reaktannya itu sendiri suhunya sudah 600. Berarti masuk suhu 600, keluar suhu 1300. Ditanya panas yang dibutuhkan di reaktor itu berapa? Oke. Langkah awalnya ini akan saya jelaskan di sini, coret-coret. Oke. Kita akan mengerjakan example 4.8. Kita tulis dulu reaksinya. Yaitu gas metana CH4 bereaksi dengan H2O sebagai gas menghasilkan gas CO dan 3H2 sebagai gas. Reaksi utama adalah ini. Kita tulis reaksi kedua, reaksi samping, yaitu di mana CO-nya yang ini tadi reaksi lagi dengan H2O sebagai gas menghasilkan CO2 dan H2. Diketahui mol CH4 adalah 1 mol. Kemudian mol air steam tadi adalah 2 mol. Kemudian diketahui apa lagi di soal CH4 habis bereaksi. Kemudian sisa CO diketahui tadi 17,4% mol. Diketahui suhu umpan adalah 600 Kelvin. Kemudian suhu produk 1300. Ditanya Q di reaktor berapa yang ditanya. Ini tadi yang diketahui. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menghitung nilai panas
standarnya. Oke, disoalkan ada dua reaksi ya. Ada dua reaksi. Nah, di mana kita coba hitung nilai panasnya untuk masing-masing ya. Masing-masing. Karena ini yang terkonversi sempurna adalah CH4, paling enak kita membuat persamaan panas untuk CH4. Kita untuk reaksi 1. CH4 sebagai gas ditambah H2O gas menghasilkan CO dan 3H2. Ini kita harus cari nilai delta H-nya dulu. Nah, delta H 298. Kita cari di appendix B. Appendix C. Yang di buku termo ya. C4. Nilai delta HF 298. Pertama untuk CH4. Kita cek. CH4 metana minus 74 520 joule. Kemudian H2O ini sebagai gas ya, kita tulis fasenya. H2O tadi dengan nilai minus 241,818 joule. Kemudian ada CO sebagai gas adalah min 110,525. Terakhir untuk CO2 ini dibutuhkan untuk persamaan reaksi yang kedua. Nanti minus 393,509 joule. Oke. Kita untuk reaksi 1 sendiri delta H 298 sama dengan CO dan 3H2. H2 kan 0, berarti cukup yang CO. Tapi kita tuliskan saja delta H yang CO, delta HF ya, HF CO ditambah 3 kali delta HF H2 karena koefisiennya ada 3. Kemudian ditambah yang CH4 dan H2O. Ini kan karena ini produk, kemudian dikurang yang reaktan, yang CH4, delta HF yang CH4, kemudian yang H2O. Masukkan. Yang CO min 110,525 ditambah 3 kali 0 H20 dikurang yang CH4 min, ini pakai koma ya, berarti dalam kilojoule ini satuannya tadi. Irina.
dan CH4 min 74 520. Kemudian yang H2O negatif 241,818. Kemudian dilakukan perhitungan sehingga diperoleh 205,813,813 kilojoule. Nah, ini untuk reaksi satu, reaksi yang ini. Kita buat untuk reaksi yang kedua. Reaksi kedua adalah CO sebagai gas ditambah H2O menghasilkan CO2 plus H2. Nah, tentunya kita cari delta H298-nya berapa. Itu yang pertama yang produk CO2. Ini adalah min 393.509 dikurang yang reaktan yang punya CO. CO min 110.525 kemudian H2O minus 241,818. Hasilnya adalah min 41,166 kilojoule. Nah, reaksi 1 dan 2 dapat kita gabung. Oke, coba kita gabung ya. Kita taruh sini. Ini reaksi pertama. Ini reaksi kedua. Reaksi pertama dengan nilai delta HF-nya 205,818 kilojoule. Reaksi kedua min 41,166. Ini kita jumlahkan. Kita lihat CO-nya nanti habis, kan? Kemudian sudah, sehingga nanti hasilnya di sini CH4 ada 1, kemudian ditambah H2O-nya menjadi 2 mol, ada CO2, H2-nya ada 4, delta HF-nya dijumlahin 164,647 kilojoule. Berarti nanti persamaan reaksi yang dapat kita gunakan yang paling mudah itu adalah reaksi pertama dan reaksi penggabungan ini. Oke. Nah, nanti langkah berikutnya yang harus kita cari adalah mencari berapa yang bereaksi. Itu yang nanti akan menimbulkan pertanyaan gitu ya. Ini dapat kita buat untuk model mula-mula reaksi dan sisa atau setimbang.
Misal kita buat untuk reaksi yang pertama, tadi CH4 dan H2O menghasilkan CO gas dan 3H2. Nah, reaksinya seperti ini. Nah, kemudian kita buat mula-mula. Mula-mula CH4 itu ada 2 mol. 1 mol. H2O-nya 2 mol. CO2 tidak ada dan juga H2 tidak ada. Saat bereaksi, nah, diketahui CH4 habis bereaksi, maka dia bereaksi semua, 1 di sini. Berarti yang tersisa adalah 1 kurang 1, 0. Kemudian H2O, koefisiennya di sini 1, di sini 1, maka yang bereaksi juga sama, yaitu 1 juga, 1. Maka sisa H2O-nya adalah 1. Secara secara normal kan kita bisa menuliskannya seperti ini. Tapi kan kita sendiri tidak tahu konversinya itu berapa. Maka nanti paling mudah kita menggantikan yang bereaksi di sini dengan simbol X, misalnya dengan simbol X. Misalnya kita diganti menjadi X. Jika di sini X, di sini juga X. Maka CH4-nya 1 min X. H2O-nya 2 min X. CO2 yang bereaksi berapa? Yang terbentuk X juga. Untuk H2, karena koefisiennya 3, berarti dia 3X. Sehingga CO yang terbentuk X dan H2 yang terbentuk 3X. Sekarang kita ke reaksi berikutnya. Reaksi yang kedua adalah CO-nya. CO ini bereaksi dengan H2O. Menghasilkan CO2 dan H2. Otomatis CO-nya di sini yang terbentuk berapa tadi? Adalah X. CO-nya sendiri di sini ada X. Oke, kita lihat. Kita tuliskan dulu. CO-nya ada X, mula-mula X. H2O mula-mula 2 min X. CO2 tidak ada. H2 ada 3X. Kemudian bereaksi. Nah, ini kan kemudian bereaksi. Ketika bereaksi, nah, ini dapat kita tuliskan, kan kita nggak tahu
yang bereaksi itu yang bereaksinya berapa gitu ya. Tetapi tadi ada diketahui bahwa CO akhir itu adalah apa tadi? 17,4. 17,4. Ada 17,4% CO yang ada di produk. CO yang ada di produk adalah apa namanya? Sebesar 17,4%. Kita tulis dulu, kasih keterangan CO akhir CO akhir itu adalah 17,4%. 17,4%. Maka berapa total mol CO? Nah, ini bisa kita cari ya. Ini bisa kita cari. Nah, sebelumnya kita bisa mencari dari sini ya. Oke, pertama kita tulis dulu, misal di sini yang bereaksi itu adalah misal ada X, tapi misal kita tuliskan mungkin ya gini aja ya, biar enak kita masukin X-nya di sini. Karena tadi CH4 kan habis kan, XCH4 adalah 1 mol karena CH4 habis bereaksi, berarti X-nya di sini 1. X-nya di sini adalah 1. Berarti CO2-nya adalah 1. H2-nya adalah 3. Di sini adalah kita taruh bawah saja ya. X sama dengan 1. Maka 1 min X 0. 2 min X 2 kurang 1 1. Di sini 1, di sini 3. Dijumlahkan totalnya ada 5 mol. Berarti di reaksi 1 menghasilkan 5 mol. Nah, dari 5 mol ini nanti apa namanya CO2, fraksi CO2 yang ada di aliran produk CO itu 0,174 atau 17,4%. Nah, 17,4%. Oke, ini dapat kita tulis misal seperti ini ya. Bahwa nanti ada X, CO tadi adalah sebagai X, kan? Sebagai X, yaitu kemudian dibagi dengan mol total, karena fraksi berarti mol dia dibagi total mol produk gitu ya. Total mol produk
Coba kita tuliskan kalau mau disambungkan yang di sini. Di sini nanti H2O H2O 2 min X, kemudian CO-nya sendiri tadi, CO-nya ada X di sini ya. Kita gunakan persamaan kedua. Mungkin ini akan lebih gampang ya. Karena CH4-nya habis. Saya gunakan persamaan yang ini saja. Udah di sini, kita bisa tuliskan lagi. CH4-nya tadi 1. H2-nya tadi 2 ya. 2. Dan ini X. Di sini berkurang menjadi, nah, ini kan membentuk CH4 membentuk CO2, di mana CO2 ini dapat terbentuk ketika bereaksi dari persamaan reaksi kedua. Nah, CO2 terbentuk karena adanya reaksi kedua. Kan ini ada reaksi penggabungan tadi, di mana CO2 ini dapat terbentuk bila CO bereaksi menghasilkan H2O. Sehingga nanti dapat, berarti ini coba kita hapus dulu. Kita akan gabungkan reaksinya. Sehingga nanti misal CH4 di sini ada 1 min X, masih ada sedikit sisa, itu kita masukkan saja 1 min X. Kemudian H2O-nya ada 2 min X. CO2 tidak ada. H2 ada 3X. Kemudian habis bereaksi berarti ya 1 min X, sisanya 0. Nah, habis bereaksinya kita tinjau dari CH4 aja ya. Ya, emang tinjauannya lebih gampang nanti. Karena yang benar-benar habis adalah CH4. Mana CH4 nanti akan terkonversi menjadi CO, kemudian juga CO-nya terkonversi menjadi CO2. Reaksi seri gitu ya. Kemudian ini koefisiennya ada 2, berarti 2 dari 1 min X. Berarti CO2-nya 1 min X dan H2-nya ini koefisiennya 4, berarti 4 1 min X. Ini 0, ini digabungkan adalah 2 kurang X dikurang lagi dengan 2 1 min X. CO2-nya ada 1 min X dan juga H2-nya 3X dikurang 4 1 min X. Ini akan kita jumlahkan. Seharusnya sama aja dengan yang ini tadi. Yang tadi menghasilkan 5 mol. Akan kita coba apakah nanti sama. Sehingga nanti 2 min X dikurang 2 1 min X kan. Kemudian ada 1 plus
plus 1 min X, kemudian ada plus 3X min 4, 1 min X. Dengan oke. Ini 2 kurang X, ini dikali ke dalam min 2, terus plus 2X, kemudian plus 1 min X, plus 3X minus 4 plus 4X. X dengan X, ini ada min X, ada plus 2X, ada min X, plus 3X, ada plus 4X, kemudian ada plus, ada 2, min 2, 2, min 2, kemudian ada 1, ini 2 min 2, plus 1, min 4. 2 min 2 plus 1 min 4. Nah, ini min 1 kurang tambah 2 ini adalah 1. 1 min 1 habis, 4 tambah 3 ada 7. Kemudian 1. Nanti 7X plus 1. Coba nanti dicek lagi. Kita cek lagi. Nah, ini ada CH4, ada H2O, CO2, 3H2. Kemudian H2, CO2, H2O. CO-nya belum masuk nih. CO-nya di sini ada X. Karena ini masuk sini, ya kan? H2O masuk sini, 3H2 masuk sini. CO2-nya harus kita masukkan. CO2-nya ada X. Nanti tambah X, tambah X, tambah X. Nanti ada 8X ya. 1. Kita cek lagi. Ada 2 min X, min 2 kali 1 min X. Ditambah CO2-nya 1 min X. Kemudian ada H2-nya plus 3X. Maaf, ini harusnya plus ya, karena ini produk. Plus 4 min 4X. Min 4X. Ini dari apa namanya, CO tadi. Sehingga nanti menjadi, ini kita hapus lagi. Oke, 2 dikurang 2 habis, tambah 1, 1, tambah 4 hasilnya 5. Min X tambah 2X hasilnya X, dikurang X habis, 3X, kurang 4X min 1 tambah X habis. Berarti totalnya adalah 5 produk. Oke. Produknya adalah 5 produk total. Sedangkan fraksi CO tadi 17,4%, di mana fraksi CO adalah mol CO dibagi mol total sama dengan 17,4%. Mol CO adalah, cek di sini sebagai X. Berarti X per mol totalnya adalah 5 mol, sama dengan 17,4%. Sehingga diperoleh X sama dengan 0,87. Sehingga kita bisa mencari komposisi dari masing-masing produk.
posisi produk. Jadi ada CO setara dengan X, berarti CO-nya 0,87. Kemudian ada H2. H2 di sini 3X ditambah 4 kali 1 min X. 3X plus 4 1 min X. Berarti 3X tambah 4 min 4X. Berarti 4 min X di 3,13. Ini mol. Kemudian ada CO2. CO2 tadi 1 min X. Jadi nanti 0,13. Kemudian terakhir ada H2O. H2O di sini ini adalah nilainya 2 min X, kemudian bereaksi lagi. Hasil akhirnya adalah ini. 2 min X min 2 dikali 1 min X. 2 min X dikurang 2 kali 1 min X. Berarti 2 min X min 2 min plus X. Plus 2X ya. Plus 2X. Hasilnya adalah X. Nah, dengan 0,87 mol. Oke, karena ini sudah, lalu kita bikin mencari panas reaksi masing-masing dari reaktan dan juga dari produk. Oke, kan nanti ada reaktan. Ini reaktan. Itu suhunya 600. Kemudian dia bereaksi menuju reaksi standar 298 Kelvin. Ya. 298 Kelvin. Kemudian dia ketika menjadi produk suhunya 1300 Kelvin. Reaktannya terdiri dari CH4 2 mol. 1 mol. Yang 2 mol adalah H2O dan H2O 2 mol. Sedangkan produk yang ini tadi yang sudah kita hitung itu ada CO 0,87 mol, ada H2 3,13, ada CO2 0,13, ada H2O 0,87. Oke. Ini adalah delta H reaktan, ini delta H298, ini delta H produk. Yang ingin dicari adalah ini. Delta H ini. Nah, ini adalah Q. Atau ya sebut saja delta H. Nanti Q kan, adalah ya penjumlahan dari semuanya nanti. Delta H reaktan tambah delta H298 tambah delta H produk. Nah, untuk reaktan sendiri delta H298 tadi kan sudah dicari. Kan delta H298 tapi tadi belum ada molnya. Kan? Belum ada molnya. Tadi ketika dicari delta H298 adalah ini ya. Nah, ini ada dua reaksi tadi mana? Ini. Nah, ini
di reaksi pertama. Ini adalah ini. Kemudian ini reaksi kedua. Kita menghitung delta H298. Kita copy di reaksi pertama. Reaksi pertama yang bereaksi adalah sebesar X. Sedangkan di persamaan reaksi kedua sebesar 1 min X. Oke. Ya. Reaksi 1 sebesar X yang bereaksi. Reaksi kedua 1 min X. Tahap pertama delta H298 sama dengan yang di reaksi 1 X. X-nya yang ada di reaksi 1 dikali dengan delta H F-nya yang ada di reaksi 1 ditambah X yang reaksi kedua dikali dengan delta HF reaksi kedua. Reaksi pertama tadi sebesar X. X ini konversi ya. Atau lebih tepatnya bukan konversi sih. Yang bereaksi. Sebesar X. Di reaksi 1. Ini. Nilainya 205. Di reaksi 2, 164. Oke. Jadi X dikali 205,813 ditambah yang reaksi kedua yang bereaksi sebesar 1 min X tadi dikali dengan 164,647. Nah, yang X-nya di sini adalah yang bereaksi 0,87 dikali 205,813 tambah ini 1 min 0,87 kali 164,647. Jadi hasilnya adalah ya, sekitar 246 kilojoule. Oke. Berikutnya adalah menghitung reaksi dari reaktan dan juga yang dari produk. Oke. Untuk yang reaktan dan produk ini ya kita membutuhkan ya untuk step-stepnya yang sedikit lebih panjang tentunya. Oke. Dimana ini nanti ya ini menggunakan CP tadi. Oke, untuk yang ini akan kita sambung sebentar lagi untuk yang di quarter kedua. Demikian nanti akan kita sambung lagi di yang kedua. Kita break sejenak.